apa saja sektor industri yang sedang menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kota Sorong? Perkembangan saat ini lebih kepada olahan pangan, sudah termasuk di dalamnya olahan makanan dan minuman, dan berkembang kepada aneka kerajinan. Ya, termasuk yang menjadi binaannya Dinas Perindustrian, tapi juga Dekranasda sebagai lembaga non-pemerintah yang menjadi mitra pemerintah, khususnya membina pelaku industri kerajinan. Halo teman bicara, selamat pagi, selamat datang di podcast Pemerintah Kota Sorong. Senang sekali saya Desi dapat menemani teman bicara sekalian di episode spesial di akhir penghujung bulan Juni ini. Teman bicara, seperti yang kita tahu bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita di Kota Sorong yang terus berkembang pesat. Dan ini juga merupakan program unggulan dari Wali Kota Sorong dan tentunya didukung penuh oleh Dekranasda Kota Sorong. Potensi pelaku usaha lokal kita sangat luar biasa dan mempunyai peluang untuk dapat menembus pasar global. Namun, tantangan untuk terus berinovasi dan naik kelas tentu bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, di episode spesial kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai langkah nyata dan strategi-strategi apa saja yang telah disiapkan pemerintah dalam mendorong kemajuan UMKM di Kota Sorong. Dan pagi ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, sosok yang berada di garis depan dalam merancang kebijakan dan dukungan bagi para pelaku UMKM di Kota Sorong. Kita sapa dulu, selamat pagi Bapak Melkias Malak SH, Kabid Industri dari Perindustrian Kota Sorong. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak hari ini? Puji Tuhan, baik. Luar biasa baik ya. Bagaimana perasaan Bapak diundang di studio kami ini? Terima kasih, menjadi kehormatan tersendiri bagi kami, terutama Dinas Perindustrian, karena kesempatan ini sebenarnya sangat langka. Bagaimana kita mendekatkan rencana pembangunan kita kepada pelaku industri terutama, memang digital menjadi bagian yang penting yang perlu supaya informasi tentang pelaksanaan pembangunan, terutama sektor industri itu harus lebih dipahami oleh pelaku industri terutama. Baik, terima kasih Bapak. Mengawali episode kali ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa produk-produk UMKM di Kota Sorong ini terus berkembang, baik dari produk kuliner maupun produk-produk fashion seperti tas noken, batik Papua, dan juga ukiran, serta lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Dinas Perindustrian memetakan potensi UMKM di Kota Sorong saat ini, dan apa saja sektor industri yang sedang menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kota Sorong? Silahkan Bapak. Ya, sektor industri di Kota Sorong sebelumnya perlu kita pahami sama-sama, industri merupakan bagian dari UMKM. Jadi industri belum tentu teman-teman UMKM lainnya itu ada di dalamnya, karena bicara UMKM itu menyeluruh. Tapi khusus untuk industri, hanya pelaku usaha yang beraktivitas di bidang sektor industri. Misalnya pengolahan bahan baku, baik bahan baku utama maupun bahan baku dari bahan jadi menjadi produk industri. Jadi kategori sektor industri tidak semua mengakomodir pelaku UMKM. Nah, pertumbuhan industri di Kota Sorong, terutama dalam hal pengembangannya, saat ini untuk pemetaan industri, kalau mengacu kepada kategori katalog nasional, itu kita mengacu kepada kelompok industri
nasional, yaitu yang sering kita kenal dengan KBLI. Jadi KBLI Industri itu KBLI 10 sampai dengan KBLI 32. KBLI 10 itu industri olahan makanan, KBLI 11 industri olahan minuman, dan sampai dengan KBLI 32 itu industri lainnya, termasuk di dalamnya industri pangan, industri kerajinan. Nah, pemetaan Kota Sorong khusus untuk industri memang sangat sensitif sekali ya, karena kita sedikit berdasarkan potensi Kota Sorong dengan ketersediaan bahan bakunya ya, itu hampir menyeluruh di wilayah Kota Sorong di 10 distrik. Nah, hanya memang perkembangan saat ini lebih kepada olahan pangan, sudah termasuk di dalamnya olahan makanan dan minuman, dan berkembang kepada aneka kerajinan, ya, termasuk yang menjadi binaannya Dinas Perindustrian, tapi juga Dekranasda sebagai lembaga non pemerintah yang menjadi mitra pemerintah, khususnya membina pelaku industri kerajinan. Jadi kalau dipetakan Kota Sorong, misalnya olahan pangan itu kita lebih banyak kepada olahan pangan bahan baku lokal ya, lebih banyak kepada olahan pangan hasil laut. Ya, terutama ikan yang menyebar di wilayah Sorong Manoy, distrik Sorong Kota, Sorong Barat, dan Sorong Kepulauan. Nah, sedangkan olahan pangan bahan baku dari hasil pertanian, perkebunan itu memang menyeluruh juga, karena sebenarnya kalau ketersediaan bahan baku itu kita tidak punya. Kita hanya lebih diuntungkan dengan strategisnya Kota Sorong yang menjadi transitnya seluruh bahan baku di wilayah Sorong Raya, di sekali. Wilayah Kota Sorong. Betul sekali. Nah, kita juga diuntungkan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang menjadi penopang utama. Jadi pengembangannya sebenarnya untuk saat ini utamanya ada di industri olahan pangan dan industri kerajinan yang menopang. Dan sebenarnya industri lainnya itu mendukung, termasuk industri jasa yang sebenarnya pesat sekali di Kota Sorong. Industri jasa elektronik, industri jasa yang saat ini sangat berkembang, itu industri jasa laundry, itu berkembang. Sebenarnya hanya industri-industri tersebut mereka secara mandiri dengan keterampilan yang ada pada pelaku industri itu berkembang besar di Kota Sorong. Luar biasa Bapak. Kalau tadi kita membicarakan tentang sektor industri yang tentunya menjadi prioritas ya untuk dikembangkan. Nah, kita bisa masuk kepada saat ini banyak pelaku usaha di tingkat akar rumput, tingkat bawah ini Bapak yang belum memiliki legalitas usaha. Jadi banyak sekali UMKM yang ada di Kota Sorong ini mungkin belum mempunyai NIB atau PEIRT dan sertifikasi halal ya Bapak ya. Nah, apa strategi Dinas Perindustrian untuk menjemput bola dalam memfasilitasi pengurusan NIB atau PIRT ataupun sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM yang belum mempunyai? Iya, kewenangan untuk perizinan saat ini terutama izin berusaha itu khusus untuk industri itu sudah menjadi bagian di PTSP ya. Tapi upaya untuk bagaimana pelaku industri terutama untuk bisa melengkapi legalitas perizinan mereka, legalitas usaha terutama, termasuk di dalamnya NIB, dan kita tahu bahwa saat ini pemerintah mewajibkan seluruh pelaku usaha itu wajib punya terutama nomor induk berusaha atau NIB. Nah, kalau di Dinas Perindustrian memang tidak menjadi kewenangan kami. Tapi dalam bagaimana mendorong pelaku usaha untuk supaya tidak hanya berusaha, tetapi juga patuh terhadap aturan yang melekat pada aktivitas usaha mereka, itu wajib bagi mereka. Nah, pendekatan kami, Dinas, itu
kami tetap dengan kewenangan yang ada itu tetap menjemput bola dengan mendampingi pelaku usaha setiap saat untuk supaya memperoleh perizinan berusaha. Nah, baik dalam aktivitas rutin kami maupun melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan yang melekat pada tupoksi kami. Nah, hal yang selalu kami lakukan yaitu mendekatkan pelaku usaha, memberikan pemahaman kepada mereka supaya mereka mau melengkapi perizinan usaha tersebut. Karena memang salah satu yang menjadi kendala adalah perizinan usaha, terutama itu pelaku usaha sedikit sensitif. Tapi kami terus mendorong mereka dengan bekerja sama dengan rekan-rekan di PTSP. Itu hampir di setiap kegiatan kami itu kita proaktif untuk menghadirkan mereka. Luar biasa Dan sekali. menjadi bagian kami ke depan itu setiap pelaku usaha yang hendak berafiliasi bekerja sama atau yang menjadi bagian nanti dalam hal pembinaan wajib punya nomor izin berusaha, wajib punya NPWP, dan juga melengkapi syarat berusaha lainnya termasuk SPP PIRT dan sertifikat halal. Itu selalu sampai dengan tahun 2025 itu selalu kami proaktif untuk memberikan pendampingan pada pelaku industri untuk supaya punya legalitas usaha termasuk perizinan tersebut. Perizinan utama maupun perizinan yang mendukung, apalagi seperti PIRT ya, PIRT, MD maupun sertifikat halal itu wajib bagi pelaku usaha olahan pangan, makanan, minuman itu wajib. Dan itu bukan menjadi kewenangan kami, tapi menjadi kewajiban kami untuk bagaimana pelaku usaha itu punya sertifikasi ataupun legalitas usaha yang melekat pada usahanya. Iya, baik Bapak, itu tadi dari segi legalitas. Saat ini saya ingin bertanya, apa bentuk pendampingan yang diberikan Dinas Perindustrian agar pelaku usaha tidak hanya memproduksi produk yang mereka hasilkan, tapi juga mengerti bagaimana cara manajemen keuangan maupun juga standar kualitas yang baik dari produksi mereka. Silakan Bapak. Iya, ya sebenarnya pelatihan kepada pelaku industri itu sudah termasuk di dalamnya pelatihan tentang manajemen usaha, manajemen administrasi keuangan usaha, dan juga manajemen pemasaran. Jadi selama ini yang kami lakukan tidak hanya pelatihan tentang produk itu, tapi bagaimana produk itu kemudian dipasarkan, bagaimana pengelolaan administrasi keuangannya, dan juga manajemen usahanya. Karena tiga hal itu tidak bisa dipisahkan. Sekalipun pelaku industri itu punya keterampilan melakukan pengolahan produk yang baik, tapi kalau dia juga tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk administrasi usahanya atau juga administrasi keuangannya dan juga administrasi atau bagaimana mengenalkan produknya ke pasar, itu memang agak sedikit sulit. Makanya selama ini semua kegiatan kami baik secara langsung melalui pelaksanaan pekerjaan, tapi juga tugas-tugas rutin kami setiap hari itu yang saat ini selalu kami lakukan kepada pelaku usaha. Dan yang kami harapkan sebenarnya lebih kepada mudah-mudahan mereka benar-benar tidak hanya menerima salah satu, tapi secara keseluruhan tiga hal tadi itu menjadi bagian yang kompleks dalam aktivitas usaha mereka. Iya, luar biasa. Salah satu tantangan terbesar dalam produk adalah daya saing produk ya Pak ya. Nah, apa program dari Dinas Perindustrian dalam pemberian pelatihan teknis agar produk UMKM ini, produk UMKM kita memiliki nilai tambah? Daya saing produk industri itu memang kompleks dan
tidak kita lihat dari salah satu bagian saja, karena mulai dari hasil produknya sampai dengan kemasannya itu bagian yang menyeluruh, dan itu berpengaruh kepada pemasaran produk itu sendiri. Iya, betul. Jadi yang dilakukan sampai dengan saat ini tidak hanya salah satu sisi, tapi seluruh komponen yang menjadi bagian dalam proses produksi produk industri itu sendiri itu harus menyeluruh. Misalnya kualitas produknya, kemudian mulai dari proses produksinya yang berpengaruh kepada kualitas produknya, kemudian kemasan dari produk itu sendiri. Itu menjadi bagian yang kemudian mengakibatkan kualitas dari produk itu bisa diterima di pasar dengan baik. Iya. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung mengenai packaging ya. Ya. Nah, sekarang ini tidak bisa kita pungkiri bahwa packaging ini sangat menarik minat dari konsumen ya untuk membeli produk-produk kita, betul ya Bapak ya? Ya. Jadi kalau di Dinas Perindustrian sendiri, adakah pelatihan mengenai desain kemasan yang baik, yang mungkin memang layak dijual dan masuk ke dalam retail modern gitu? Ya. Apa sudah ada? Kemasan menjadi tantangan tersendiri untuk pelaku industri terutama. Contoh hal kita di Kota Sorong, kita bisa mengamati sendiri hampir di seluruh retail itu produk industri terpajang di sana. Betul. Hanya memang dari sisi kualitas kemasan itu masih berbeda-beda. Nah, makanya itu bagian yang menjadi perhatian serius kami. Selalu menjadi perhatian kami di seluruh aktivitas kami, itu selalu kami arahkan untuk memperoleh ataupun mengembangkan kemasannya dengan lebih baik supaya memenuhi standar pasar. Karena sekalipun produknya itu berkualitas, tapi kalau kemasannya tidak menunjang, tidak memenuhi standar, itu akan berpengaruh pada nilai jual produk tersebut. Iya, betul sekali. Ada lagi mungkin Bapak? Ya, khusus untuk kerjasama kemasan, memang sama dengan aktivitas kami yang lainnya, yaitu di setiap kegiatan kami, mungkin sampai dengan tahun ini juga masih ada. Sekalipun mungkin tidak lengkap, tapi kita tetap berusaha untuk mendekatkan pemahaman tentang kualitas produk kemasan yang berstandar. Karena apalagi kemasan untuk olahan makanan itu sangat sensitif memang dan berpengaruh terhadap nilai jual produk itu tersendiri. Nah, baik Bapak, itu tadi dari segi packaging. Kalau sekarang di era digital ini, tentu marketing menjadi kunci dari peningkatan penjualan produk UMKM, betul ya Bapak ya? Betul. Nah, bagaimana Dinas menjembatani pelaku UMKM kita agar bisa masuk ke pasar digital atau marketplace nasional, Bapak? Ya. Dengan berkembangnya digital saat ini, sebenarnya peluang besar untuk pelaku industri terutama sebenarnya bukan hanya pelaku industri, pelaku UMKM secara keseluruhan saat ini dimudahkan dengan semakin pesatnya digital. Hal yang menjadi perhatian kami juga di setiap aktivitas kami kepada pelaku industri terutama, kami dengan keterbatasan kemampuan kami juga menganjurkan kepada pelaku industri untuk memaksimalkan fasilitas digital yang ada. Karena saat ini sebenarnya lebih mudah untuk aktivitas terutama pemasaran produk, promosi produk menggunakan fasilitas digital yang tersedia itu lebih mudah, bahkan memotong hampir aktivitas ekonomi yang panjang.
dari rumah mereka bisa mengenalkan produknya sendiri di tempat mereka produksi, mereka bisa mengenalkan produknya dan bisa diakses di pasar. Jadi itu bagian penting yang selalu kami kenalkan kepada pelaku industri untuk mengakses fasilitas digital, fasilitas media sosial saat ini ya, Facebook ataupun fasilitas digital lainnya. Selain itu, kami juga mendorong mereka untuk mengakses fasilitas digital pemerintah seperti e-katalog. Itu bagian yang mereka harus mengakses karena pemerintah membuka akses untuk fasilitas itu. Mereka bisa pajang produknya di sana dan bisa menjadi perhatian pasar. Jadi sebenarnya sangat mudah saat ini untuk aktivitas ekonomi atau lebih khusus aktivitas industri, fasilitas digital itu menjadi bagian yang saat ini tidak bisa terpisahkan. Iya, betul. Kecuali mungkin pelaku industri yang belum terlalu memahami. Tapi saat ini kalau di Kota Sorong secara digital hampir semua orang sudah mengakses fasilitas digital tersebut. Iya, baik Bapak. Nah, berbicara tentang pelaku usaha, seringkali modal ini menjadi kendala ya Bapak ya, apalagi untuk skala produksi yang besar. Apakah ada skema kolaborasi atau akses kemitraan yang difasilitasi oleh dinas dalam membantu pengelolaan modal bagi para pelaku UMKM? Ya, salah satu yang menjadi kendala pelaku industri, terutama industri kecil, untuk berkembang itu salah satunya memang permodalan. Bagaimana mereka bisa mengembangkan usaha mereka. Selain yang disediakan pemerintah sebagai stimulus, tapi sebenarnya di luar itu banyak sekali mitra yang menyediakan fasilitas pendukung. Untuk permodalan sendiri, kami lebih fokus mengarahkan mereka kepada mengakses fasilitas perbankan yang disediakan oleh perbankan khusus untuk pembiayaan pertumbuhan industri atau ekonomi yang sering kita kenal dengan KUR, entah di BUMN, BUMD itu khusus perbankan kan tersedia. Selain itu, kami juga mendorong mereka untuk mengakses fasilitas lainnya seperti pembinaan yang dilakukan oleh contoh hal Bank Indonesia, juga pelaku usaha swasta nasional yang berada di Kota Sorong, dan itu sangat mendapat perhatian. Banyak manfaat dari pelaku industri terutama yang sudah mengakses fasilitas tersebut. Cuma memang banyak kendala yang harus mereka menyesuaikan dengan standar. Misalnya Bank Indonesia punya standar tersendiri yang harus mereka ikuti dan harus disesuaikan dengan standar Bank Indonesia. Baik Bapak, terima kasih. Nah, dari tadi Bapak terus menyebutkan bahwa Dinas Perindustrian terus melakukan pelatihan untuk para pelaku UMKM ya, baik dari segi sistem keuangan maupun sampai ke desain produk ya. Nah, di Dinas Perindustrian sendiri apakah sudah ada wadah atau komunitas yang untuk pelaku UMKM agar mereka bisa saling berbagi pengalaman dan bertukar mungkin solusi terkait kendala-kendala yang mereka temukan di lapangan gitu? Ya, untuk wadah saat ini memang di Dinas Perindustrian secara administrasi itu kami belum mengakomodir. Tapi di tingkat pelaku usaha itu sendiri, itu mereka punya kelompok UMKM sendiri yang diakomodir secara berjenjang dari kabupaten kota sampai ke provinsi, dan memang kami menganjurkan mereka untuk ada di sana karena kami juga ada di kelompok itu untuk menjadi pendamping mereka, dan sebenarnya bermanfaat sekali karena mereka di sana mereka bisa berbagi pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan. Hanya saja memang untuk pelaku industri sendiri itu kami belum mengakomodir karena
memang sedikit sensitif untuk kaitannya dengan kita pemerintah daerah atau pemerintah. Itu banyak hal yang nanti menjadi pertimbangan di sana. Oh, baik Bapak. Nah, banyaknya program dari Dinas Perindustrian yang menyentuh kepada UMKM. Bagaimana cara Dinas Perindustrian mengukur keberhasilan dari program-program pembinaan yang selama ini telah dilakukan? Ya, sederhananya kita mengukur pelaku industri yang berhasil itu dapat dilihat dari bagaimana produk dari pelaku industri itu menjangkau pasar, memenuhi standar pasar, kualitas pasar, dan juga penerimaan mereka dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kita bisa mengukur bagaimana produk itu atau produk dari pelaku industri itu berkembang. Memang banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi banyak juga yang sampai saat ini mereka baik yang pelaku usaha mandiri maupun mereka yang dalam dampingan pemerintah daerah. Oh, baik Bapak. Nah, apa tantangan terbesar nih yang dihadapi Dinas Perindustrian dalam mengubah pola pikir pelaku UMKM dari skala yang rumahan nih Pak, yang kecil menjadi skala industri yang bisa dipajang di retail-retail modern? Tantangan terbesar kami adalah mengubah atau memberi pemahaman kepada pelaku industri yang sebelumnya menggunakan tempat usahanya dari rumah tempat tinggal mereka. Betul. Atau menyatu dengan dapur rumah tangga, kemudian memiliki fasilitas tersendiri, punya rumah produksi tersendiri, dan bisa beraktivitas dengan baik. Apalagi seperti olahan pangan, ketika dia masuk pasar atau punya mitra usaha yang menjadi mitra dagang mereka, itu pasti mereka punya standar tersendiri dan itu mereka harus mengecek sampai ke tempat di mana mereka produksi. Jadi arahan kami kepada pelaku usaha saat ini dengan potensi yang mereka miliki, itu jika berkembang, itu harus mereka segera punya rumah produksi tersendiri yang terpisah dari tempat produksi rumah tangga. Karena ya sebenarnya tetap diizinkan, tetapi ketika produk itu mulai menjangkau pasar secara luas, itu sudah harus memiliki rumah produksi tersendiri atau tempat tersendiri untuk bisa melakukan aktivitas produksi. Karena terutama olahan pangan itu sangat sensitif. Dan harus memenuhi standar yang apalagi bekerja sama dengan mitra usaha lainnya, terutama retail, itu mereka punya standar tersendiri yang mereka terapkan kepada pelaku usaha, termasuk di dalamnya punya tempat produksi yang memenuhi standar. Jadi memang itu menjadi kendala kami dan menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk berusaha supaya memberikan pemahaman kepada mereka bisa secepatnya menyiapkan tempat produksi tersendiri yang tidak menjatu dengan dapur rumah tangga yang bisa memenuhi standar. Iya. Nah, ini cukup ini kompleks sekali ya pendampingan atau fasilitasi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian ya Bapak ya. Dari tadi pendampingan pembuatan legalitas sampai ke manajemen keuangan, pelatihan desain, dan juga sampai ke mindset cara berpikir dari pelaku UMKM itu sendiri. Nah, apa visi besar Dinas Perindustrian untuk Kota Sorong dalam 3-5 tahun ke depan agar produk lokal kita dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tentunya mampu bersaing dengan pasar global? Silakan Bapak. Visi besar Dinas Perindustrian Kota Sorong itu tentunya tidak
terlepas dari visi misi Wali Kota Sorong periode 2025-2030 ya. Dan sebagai instansi teknis yang membidangi perindustrian, visi kami adalah percepatan pertumbuhan industri melalui peningkatan pembinaan, pendampingan, dan perluasan pemasaran produk industri. Nah, itu menjadi prioritas utama kami di 5 tahun kepemimpinan Bapak Wali Kota Sorong, karena bagaimanapun juga yang kita kerjakan harus sinkron dengan visi misi kepemimpinan kepala daerah. Prioritas salah satunya adalah bagaimana kami mendorong pelaku industri ke depannya lebih kepada kelompok industri yang kemudian menjadi sentra pertumbuhan dengan mengakses potensi bahan baku kita yang tersedia di Kota Sorong. Dalam hal ini bahan baku hasil laut, bahan baku perkebunan, hasil pertanian menjadi prioritas, dan juga pengembangan keterampilan melalui keterampilan kerajinan, aneka kerajinan di Kota Sorong yang pertumbuhannya sangat pesat karena dimudahkan dengan strategisnya Kota Sorong. Iya, baik. Boleh kita beri tepuk tangan dulu ya. Iya, rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih Bapak ya. Teman bicara, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan diskusi ringan kita, dan ternyata kalau kita tahu caranya, banyak sekali peluang dan dukungan yang bisa kita jemput untuk membuat bisnis kita menjadi naik kelas. Betul ya Bapak ya? Betul. Ya, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di studio kami, sudah memberikan wawasan yang luar biasa tentunya untuk kita semua yang ada di sini dan juga para pelaku UMKM di luar sana. Baik. Teman bicara Sobat UMKM yang berada di Kota Sorong dan seluruh Papua Barat Daya, ingatlah bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri. Dukungan itu ada, namun inisiatif dan kegigihan dari tangan pelaku usaha lah yang akan menentukan keberhasilan. Mari kita manfaatkan semua fasilitas yang ada, tingkatkan kualitas produk kita, dan buat UMKM Kota Sorong semakin mempunyai daya saing di pasar dunia. Buat teman bicara yang masih mempunyai pertanyaan sekitar UMKM, jangan sungkan, boleh langsung drop pertanyaannya di kolom komentar atau cek update terbaru ya, langsung mungkin di Dinas Perindustrian Kota Sorong. Baik, dan terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa subscribe ya, follow dan juga share YouTube channel podcast pemerintah Kota Sorong untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program-program pemerintah Kota Sorong. Saya Desi, see you on the next episode. Selamat pagi dan terima kasih.